Perkenalkan, nama saya Muhammad Daufan Novalda dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Nasir SPD. Sekian perkenalan dari saya, mari lanjut ke videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daufan Novalda dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi yang yang saya dapat itu trigonometri. Oke, memasuki slide pertama. Sebelum memasuki materinya, saya akan membagikan tujuan pembelajaran. 1. Memahami definisi dan konsep dasar trigonometri. 2. Mampu menggunakan identitas trigonometri. 3. Menerapkan trigonometri pada masalah segitiga. 4. Menyelesaikan persamaan trigonometri. Demikian ini tujuan pembelajarannya. Memasuki definisi dan fungsi pada slide kedua ya teman-teman. Dari definisi trigonometri itu sendiri, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Khususnya itu segitiga siku-siku teman-teman. Fokus utama adalah pada fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Atau bisa disingkat dengan nama yang biasa kita dengar itu sin, kostan, sek, kosek, kot gitu. Terus fungsi dari trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan rasio sisi-sisi segitiga siku-siku. Misalnya sinus suatu sudut adalah rasio antara panjang sisi depan sudut tersebut terhadap sisi miring dan seterusnya. Nah, ini definisi dan fungsinya. Memasuki pokok pembahasan. Identitas trigonometri. Ini pokok pembahasannya itu kayak rumus gitu wes. Ini jika teman-teman ingin mencari tan theta itu rumusnya sin theta per cos theta. Jika teman-teman ingin mencari sec theta itu rumusnya 1 per cos theta. Terus ini juga ada jika teman-teman ingin mencari cot theta itu rumusnya cos theta per sin theta. Terus jika teman-teman ingin mencari cos theta itu rumusnya 1 per sin theta. Di sini juga ada mencari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Terus ini sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Yang bawahnya cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Gitu teman-teman. Terus memahami dan menggunakan identitas dasar seperti identitas Pitagoras, identitas penjumlahan dan pengurangan sudut, serta identitas ganda dan setengah sudut. Ini untuk identitas trigonometrinya, bisa dibaca. Baik, memasuki slide selanjutnya yaitu hukum sinus dan kosinus. Menggunakan hukum sinus dan kosinus untuk menemukan panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga sembarang. Seperti ini aturan kosinus, ini ada sebuah segitiga yang mempunyai sisi ABC. Terus jika kita ingin menentukan sisi yang sini, berarti rumusnya kan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Terus jika kita ingin menentukan sisi B kuadrat, maka rumusnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Terus jika kita ingin menentukan C-nya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos Y. Di sini juga ada aturan sinus. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Ini rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C sin Y. C per sin Y.
Memasuki slide selanjutnya itu ada persamaan dan fungsi trigonometri. Menyelesaikan persamaan trigonometri dan memahami grafik dari fungsi trigonometri termasuk transformasi grafik seperti pergeseran, peregangan, dan pemampatan. Rumus persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K dikali 360 derajat. K itu diartikan dengan bilangan bulat sembarang. Untuk menentukan cos X sama dengan cos A itu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Tan X itu tan A X sama dengan A tambah K dikali 180 derajat. Ini persamaan dan fungsi trigonometri. Baik, memasuki slide selanjutnya ada aplikasi trigonometri. Penerapan trigonometri dalam konteks nyata seperti dalam perhitungan jarak, tinggi objek, dan fenomena periodik dalam kurung gelombang musik. Di sini ada sebuah contoh merkusuar yang akan diukur tingginya dari sudut pandang orang. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman. Jarak dari merkusuar ke orang tersebut 135 meter dari jarak merkusuar ke pandangan sudut orang tersebut. Terus diketahui ini 45 akar 3 meter untuk tinggi dari merkusuar tersebut. Masuk ke slide selanjutnya itu contoh soal. Di sini saya punya sebuah soal, yaitu diketahui panjang sisi miring sebuah segitiga adalah 10 cm dan sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Hitunglah panjang sisi yang sejajar dengan sudut tersebut. Jawabannya berarti sisi yang sejajar dengan sudut 30 derajat adalah sin 30. Kan sudut 30 derajat itu adalah sin 30 ya. Terus itu jadi 1/2 dikali sisi miring. Nah, sisi miringnya itu di sini 10 cm. Berarti setengah atau 1/2 dikali 10. Nah, itu hasilnya 5 cm gitu, guys. Terus ini ada contoh soal yang kedua. Sebuah merkusuar tinggi berdiri di pulau. Jika sudut elevasi dari sebuah kapal yang berjarak 500 meter dari merkusuar adalah 30 derajat, tinggi merkusuar itu adalah berarti dalam segitiga siku-siku yang terbentuk oleh merkusuar kapal dan jarak horizontal, kita dapat menggunakan fungsi tangen atau tan 30 derajat itu tinggi per 500 dengan menggantikan nilai tan 30 derajat dengan digantikan dengan 1 per akar 3. Nah, kita dapat menghitung merkusuar itu sehingga tingginya itu 288,7 meter. Begitu untuk contoh soal yang kedua. Baik, memasuki slide selanjutnya itu ada penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dapat untuk fungsi dari masuk ke slide selanjutnya yaitu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dapat untuk mengukur ketinggian pohon tanpa Anda perlu memanjatnya. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memanfaatkan sudut elevasi dari pandangan mata kita terhadap pohon yang ingin diukur ketinggiannya. Berarti memanfaatkan sudut elevasi dari pohon tersebut dari pandangan mata kita ke pohon yang mau diukur tingginya itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu dapat mengukur ketinggian dari gedung
gedung dengan menggunakan konsep yang sama seperti pada pengukuran pohon, yaitu dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan. Jadi teman-teman bisa mengukur ketinggian gedung itu dengan sudut pandang teman-teman. Nah, ngitungnya itu dari sudut elevasi pandangan itu. Terus bisa juga mengukur kemiringan jalan ataupun jembatan sehingga tidak akan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Dapat memperkirakan bola bisa masuk ke gawang dengan tepat melalui pengaturan elevasi sudut. Begitu teman-teman. Nah, memasuki slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dan saya dapat itu, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Melalui penggunaan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah geometri dan praktis. Identitas dan hukum trigonometri memungkinkan kita untuk menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan trigonometri serta menganalisis fenomena periodik. Trigonometri memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti fisika, teknik, astronomi, dan navigasi, menjadikannya alat penting dalam pemahaman ilmiah dan teknologi. Studi trigonometri mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran kritis yang esensial dalam pendidikan matematika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat banyak ya manfaatnya dari trigonometri itu sendiri. Nah, baik, sudah sampai slide terakhir saya menjelaskan materi trigonometri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Dan juga mohon maaf apabila masih banyak kayak suara yang noise atau kekurangan pemahaman materi trigonometri ini, karena saya juga sudah ingat-ingat lupa karena ini materi kelas 10. Begitu Pak Nasir. Nah, sudah, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Sekian dari saya Muhammad Dava Novalda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan tambahkan manfaat teman-teman mempelajari trigonometri. Belajar trigonometri memiliki manfaat yang signifikan di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa manfaat belajar trigonometri ya teman-teman. 1. Pemecahan masalah dalam fisika. Dalam fisika, banyak fenomena dapat dimodelkan dan dijelaskan menggunakan konsep trigonometri. Contohnya, gerak melingkar, gelombang, dan analisis vektor. 2. Grafika komputer. Dalam pengembangan perangkat lunak dan grafika komputer, trigonometri digunakan untuk menghasilkan efek visual, animasi, dan perpindahan objek dalam ruang 3 dimensi. 3. Rekayasa dan teknologi. Dalam bidang rekayasa, trigonometri digunakan untuk perencanaan dan analisis struktur, pengukuran, pemodelan sistem kontrol, dan banyak aplikasi teknologi lainnya. 4. Navigasi. Trigonometri digunakan dalam navigasi, baik itu di darat, laut, atau udara. Pemahaman tentang sudut dan jarak sangat penting untuk menentukan posisi dan arah. 5. Analisis gelombang dan suara. Trigonometri terlibat dalam analisis gelombang dan akustik. Ini digunakan dalam bidang seperti pemrosesan sinyal untuk mengkompres file audio atau menghilangkan kebisingan. 6. Penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah, khususnya di bidang matematika murni, trigonometri sering digunakan sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah dan membuktikan teorema. Yang terakhir, nomor 7, pemahaman data. Trigonometri dapat digunakan dalam analisis data, terutama ketika
data tersebut berkaitan dengan hubungan spesial atau siklus berulang, seperti data cuaca, keuangan, atau epidemiologi. Itulah penjelasan terkait trigonometri atau manfaat trigonometri. Terima kasih. Demikian video pembelajaran trigonometri yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.